Halo guys, ketemu lagi dengan aku di channel Mika Hizkia. Hari ini aku mau bahas tentang forex ya. Aku mau bahas tentang pair yang sering aku pakai. Jadi dia slide-nya seperti ini. Ini dia pair yang mirip atau korelasi dengan Audi Jepang. Jadi udah kelihatan dong. Aku itu tradingnya pakai pair Audi Jepang, terus USD Kanada, Audi USD sama New Zealand USD. Hanya empat pair itu aja, yang lain juga bisa, tapi aku lebih fokus ke situ. Kenapa aku alasannya trading di Audi Jepang? Karena begini, ini jadi kenapa aku pilih pair Audi Jepang itu karena time zone, oke. Jadi kita kan di Indonesia nih, jadi Indonesia begini, coba aku gambar dulu di PowerPoint, di TradingView. Indonesia kan di sini, ini Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, seperti itu, Irian Jaya, Australia, bawah, Jepang di atas sini. Nah, kenapa aku pilih jadinya seperti itu? Karena aku di sini di Indonesia, ini Audi, ini USD, ini JPY. Nah, jadi seperti ini. Kenapa aku pilih? Karena jam aktifnya sama ya. Beda dikit sih. Tapi Jepang pagi. Ya tapi aktifnya sama. Siang hari, maksudnya hari kerja. Jadi aku itu trading jam 9 pagi. Masukin data semua. Mulai start itu sebenarnya jam 8. Selesainya jam setengah 8. Jadi setengah 8 aku udah nggak trading. US Open itu aku nggak ikut, jadi aku ikutnya di ICS Session aja, seperti itu. Nah, USD CAD tapi aku pakai buat apa ya, buat ngimbangin istilahnya. Oke, lanjut ke slide yang pengen aku bahas. Kenapa Audi Jepang? Ini mana dia slide-nya? Ini dia. Oke, pairnya ini pair yang mirip korelasi dengan Audi Jepang. Jadi seperti ini dia. Audi Jepang itu ya, Australia itu lebih dipengaruhi sama komoditas emas, batu bara, tembaga, sama ekonomi Cina. Ya, jadi dia punya resentimennya terhadap ekonomi Cina. Jadi kalau pengen tahu mata uang Audi Jepang itu apa sih yang paling Audi yang paling mempengaruhi, yaitu komoditas sama counter trade-nya si ekonomi Cina. Kemudian Jepang itu sebagai apa? Jepang itu di dunia ini sebagai safe haven. Suku bunganya rendah, cenderung nol. Mungkin dulu pernah minus ya. Jadi kebijakannya itu banyak mempengaruhi dunia, sama kayak The Fed juga. Jadi kebijakan Bank of Japan itu mempengaruhi. Jadi dua itu kalau secara fundamental mau ngeliat Audi itu seperti apa, dia counternya ke Cina, terus ngeliat harga komoditas bagaimana. Nah, Audi Jepang itu sering disebut juga dengan barometer risk sentimen global. Jadi saat pasar naik, risk on, saat pasar turun, risk off. Jadi korelasinya sama ya, linear. Jadi saat pasar naik dia optimis, dia risk onnya on juga, risknya on. Tapi kalau pasar turun, risknya off. Paham kan? Jadi relasinya seperti itu. Jadi mata uang apa nih yang punya korelasi? Jadi ketika membahas korelasi itu sebenarnya lebih ditekankan ke apa ya? eh, Counter trend atau arbitrage kalau di Kuan. Jadi contohnya gini nih, seperti ini. Aku kasih gambar. Bentar ya. Ini aku hapus dulu. Mana nih? Ya, ini aku hapus dulu. Hapus. Nah, korelasinya itu seperti ini. Jadi Audi yang maksud aku korelasi. Jadi kan ada kadang saham Audi Jepang naik, terus ada yang ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai di arbitrage trading ya. Seperti itu. Jadi untuk mencari selisih dari tingkat keinefisiensiannya. Ada lagi selain yang model begini, itu ada tuh kalau kalian jeli ya. Kalau kalian jeli kalian tahu. Jadi dia itu modelnya begini. Satu saham
dia channel tapi up ya, seperti ini. Ada satu pairnya itu dia osilasi di bawah, seperti ini. Nah, ini pair B, ini pair A. Si pair B ini menjadi input untuk level si pair A dengan tren atas. Jadi ketika ini naik, ini jadi sinyalnya ini untuk ke sini. Selesai, stop. Nah, ini juga sinyalnya seperti ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari sini. Yang ini ngambilnya dari sini. Itu biasanya sejajar gini ya. Ini aku gambar nggak sejajar. Nah, kalau kalian jeli, kalian kadang ngadepin yang ketemu pasar yang kayak gitu. Kalau kalian tahu ya, kalian amatin. Jadi oh ini PRA ini lagi naik, tapi dia di osilasi inputnya itu kapan dia turun, kapan dia naik dari PRB. Jadi ketika di titik ini dia sudah di bawah sini, kita mikir langsung gampang aja ngelihatnya. Oh, ini nggak akan mungkin turun lagi karena pair yang B ini udah batas dia ke bawah. Dia stop di sini, dia akan lanjut naik ngikut yang ini. Terus ketika udah di sini, kita lihat yang pair A-nya. Nah, ini udah di atas nih, dia nggak akan ngikut lagi. Seperti itu. Nah, di sini ini di kalau kalian paham, kalian jeli, kalian tahu bisa dipakai di yang metode seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke slide-ku, mata uang yang kenapa disebut korelasi itu seperti itu maksudku. Jadi yang berkorelasi ada korelasi positif, ada korelasi negatif ya. Nah, seperti itu. Kalau korelasi positif ya dia satu tren, dia lagi sama-sama naik, turun. Nah, ini kalau yang aku amatin yang tadi aku bilang itu. Jadi New Zealand Jepang dia itu punya korelasi kuat, biasanya searah. Dia itu sama-sama terpengaruh dengan komoditas dan risk on-nya mirip banget ya dengan Audi Jepang. Terus Kanada Jepang itu juga punya korelasi, tapi Kanada dipengaruhi sensitifnya ke oil ya, mata uang Kanada. Kalau tadi Jepang Audi itu ke komoditas. Makanya tadi sama-sama komoditas ya, tapi kalau tadi si Audi itu emas batu bara, kalau si Kanada itu lebih ke oil sensitif. Nah, kemudian Audi USD itu sering sejalan, tapi jika faktorisnya tidak sentimen dominan. Kalau lagi sentimen sering sejalan. Nah, terus New Zealand USD itu juga mirip New Zealand USD karena sama-sama New Zealand sama dengan Audi itu sama sensitif terhadap global risk seperti itu. Nah, ini yang korelasi kuat nih, Jadi sama-sama searah. Jadi kalau kita trading Audi Jepang, New Zealand Jepang itu sama-sama Audi Jepang naik, New Zealand Jepang naik, Kanada Jepang naik, Audi USD naik, terus New Zealand USD naik. Nah, makanya tadi aku bilang di awal kenapa pairku apa aja, Audi USD sama USD CAD, terus New Zealand USD. Nah, ini pairku itu. Yang basic pairnya si Audi Jepang. Karena apa? Karena di tengah-tengah. Kemudian yang korelasi sedang itu GPB, Pound sama Euro. Euro semuanya terhadap Jepang, terhadap yang bunga nol, kebijakan Jepang, kebijakan uang, kebijakan perbankan. Nah, itu juga. Jadi pound sterling terhadap Jepang itu sensitif terhadap risk sentiment. Nah, itu biasanya sama-sama perbankan nih kalau secara fundamental. Sama Euro Jepang kadang sejalan, terutama saat risk on sama off-nya besar, seperti itu. Yang rendah itu nggak ada, cuman kalau instrumen yang berkorelasi yang tadi aku sebutin lebih ke komoditas. Jadi kalau ngelihat dari indeks Nikkei, S&P, Hang Seng, itu yang berkorelasi itu Nikkei, saham globalnya itu Nikkei, S&P sama Hang Seng. Jadi saham naik, Audi Jepang juga naik. Nah, itu korelasinya. Jadi kalau misalnya pengen tahu Audi Jepang nih hari ini apa ya, kita lihat S&P kemarin sama Nikkei opening itu dia harusnya inline
Audi Jepang juga ikut. Biasanya gitu. Nah, terus karena tadi negara tadi Audi, terus Kanada itu kan komoditas. Jepang itu terhadap kebijakan perbankan yang bunganya nol, yang risk off itu. Nah, jadi mau ngelihatnya seperti apa? Ngelihatnya dari harga komoditas. Jadi kalau komoditas emas dan tembaga itu mempunyai hubungan yang erat dengan Audi USD, Audi USD, dengan Australian Dollar sama Kanada juga ya. Tapi itu lebih ke oil sih. Nah, jadi seperti itu relasinya. Jadi kesimpulannya, pair yang paling mirip dengan Audi Jepang adalah New Zealand Jepang, Kanada Jepang. Yang sering sejalan karena faktor risk sentiment itu Audi USD, New Zealand USD. Audi Jepang bisa dipakai sebagai indikator sentimen global. Nah, jadi itu videoku sekarang ini. Jadi kalau ada kalian yang pengen cari korelasi positif negatif dengan Audi Jepang, ya ini kalian misalnya buy di Audi Jepang, terus kalian mau istilahnya hedging kecil-kecilan, itu jangan pakai yang punya korelasi kuat, tapi pakai yang korelasinya kecil atau cenderung negatif. Nah, itu bisa mengamankan. Pakai yang korelasinya kecil ya, jangan negatif, salah sorry. Pakai yang korelasinya kecil banget. Seperti itu. Jadi ini videoku mudah-mudahan bermanfaat ya untuk trading kalian. Jadi trading itu kalau buat aku itu agak berbeda sih. Kalau aku trading itu nggak ya, basicnya sih memang price action. Cuman begitulah, nanti aku cerita lagi. Jadi untuk saat ini seperti ini videoku, semoga bermanfaat untuk kalian buat trading ya. Nah, kalau aku tadi di Audi Jepang karena Indonesia di antara Australia dan Jepang. Itu alasannya. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan terhibur dan menambah ilmu. Terima kasih.